warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sekali lagi kita mengucapkan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas segala curahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, anak istrinya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayat. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Syarhul Qawaidil Arba' yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita sudah masuk kepada al-qaidatus salisah, ya, kaidah yang ketiga dari 4 kaidah di dalam memahami tentang masalah kesyirikan dan tauhid, ya. Kemudian kata beliau, melanjutkan, ya, kaidah yang ketiga ini. Kata beliau, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fahadha fihi raddun ala alladhina yaquluna alladhi ya'budu as-sanama laysa mithlu alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati. Kata beliau, jadi ini adalah, ya, di dalamnya terdapat dalil, ya, bantahan, ya, di dalamnya terdapat bantahan, alal ladzina yaqulun, ya, atas orang-orang yang mengatakan alladzi ya'budus sanama, seseorang yang menyembah berhala, laisa mislul ladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikati, tidak seperti seseorang yang menyembah seorang yang soleh, lelaki yang soleh, atau seorang malaikat dari para malaikat. Jadi pada pertemuan yang lalu kan sudah kita jelaskan, ya, perkataan beliau bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara orang yang menyembah berhala, menyembah malaikat, menyembah matahari, menyembah bulan, maka hukumnya sama. Selama dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka sama-sama dikatakan musyrik pelakunya, ya. Artinya dia jatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Jadi tidak dibedakan, ya. Makanya di sini beliau mengatakan fahadza fihi raddun, ya. Di dalam ini, ya, terdapat bantahan bagi orang-orang yang mengatakan alladzi ya'budus sanam, orang yang menyembah berhala tidak seperti orang yang menyembah seorang yang saleh atau menyembah malaikat. Li'anna haula ya'buduna ahjaran wa asjaran, ya, karena mereka menyembah bebatuan dan pepohonan, gitu. Wa ya'buduna jamadatin, dan mereka menyembah, ya, benda-benda, gitu. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan wa waliyan minal awliya'illah laisa mithlul ladzi ya'budul asnam. Adapun orang yang menyembah orang saleh, yang beribadah kepada orang saleh atau beribadah kepada wali dari para wali-wali Allah, ini tidak seperti orang yang menyembah berhala. Ini diantara syubhat, ya, orang-orang musyrik, bahwasanya mereka mengatakan berbeda halnya antara orang yang menyembah batu, menyembah pohon, ini berbeda dengan orang yang menyembah orang saleh, padahal
sebenarnya sama. Ya, sebenarnya adalah sama. Wa yuriduna bidzalika anna alladhi ya'budul qubur al-ana yakhtalifu hukmu 'anil ladzi ya'budul asnam. Yang mereka inginkan adalah adalah orang-orang yang sekarang menyembah kubur, ya, ini berbeda hukumnya dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ini yang mereka inginkan. Jadi orang yang bahkan ada yang sujud kepada kuburan, ya, meminta-minta kepada orang yang meninggal di kuburannya, mereka ingin mengatakan ini berbeda, mereka itu berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah, ya, berhala, bebatuan atau pepohonan tersebut. Fala yakfuru wa la yu'tabar, ya, amaluhu hadza syirkan. Kemudian pelakunya orang yang menyembah, ya, kubur itu, fala yakfur, kata mereka. Ya, mereka itu tidak kufur. Dia itu tidak kufur, yang menyembah kuburan itu tidak kufur. Wala yu'tabaru amaluhu hadza syirkan, dan tidak dianggap amalannya ini adalah bentuk kesyirikan, ya, ketika dia menyembah kuburan tersebut. Nah, ini yang diinginkan oleh mereka. Wala yajuzu qitaluhu, maka tidak diperbolehkan, ya mereka untuk diperangi. Ya. Fanaqul, maka kita jawab, kata beliau, ar-rasulu lam yufarriq bainahum. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Shalih Al Fauzan, ini tidak membeda-bedakan, ya, di antara mereka. Jadi apakah musyrik ini, ya, dia menyembah kubur atau menyembah malaikat atau menyembah pohon atau menyembah berhala, selama dia menyembah, memberikan peribadahannya kepada selain Allah, maka Rasul tidak membeda-bedakan, tetap, ya, mereka itu masuk ke dalam kategori kaum musyrikin. Bal i'tabarahum musyrikina kullihim, bal i'tabarahum musyrikina kullahum, ya. Bahkan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka adalah kaum musyrikin, mereka semuanya. Sehingga di dalam peperangan, ya, wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan menjadi halal lah, ya, darah dan harta mereka. Ini ketika dalam peperangan. Ya, dalam peperangan itu tidak hanya orang-orang yang memerangi kaum muslimin yang halal, ya, kita pun dihalalkan oleh orang ketika dalam peperangan, gitu. Walam yufarriq bainahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membedakan antara mereka. Walladzina ya'buduna al-masiha, dan orang-orang yang menyembah al-masih, ya, menyembah Isa ibnu Maryam. Wal masihu, ya, wal masiha Rasulullah, sedangkan al-masih itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Isa itu adalah Rasul Allah, gitu. Jadi kalau ada orang yang menyembahnya, maka kita katakan musyrik, meskipun yang disembah itu adalah utusan Allah, gitu. Wa ma'adha qatalahum, meskipun seperti itu, ya, Rasulullah di dalam peperangan beliau memerangi, ya, orang-orang musyrik seperti itu. Wal yahudu ya'buduna Uzairan, kemudian dan orang-orang Yahudi juga menyembah Uzair, bahkan mereka mengatakan Uzair ibnullah, ya, Uzair itu adalah anak Allah, na'udzubillahi ta'ala Allahu amma yaqulun, ya. Wa huwa min anbiya'ihim, sedangkan Uzair ini adalah salah satu dari para nabi. Ada pendapat yang mengatakan beliau adalah orang saleh, gitu, sehingga dikatakan oleh beliau di sini au min salihihim, atau Uzair itu adalah di antara orang saleh dari kalangan Yahudi yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Lantas Rasulullah ketika dalam peperangan, gini, ya, ketika terjadi peperangan dengan orang-orang musyrik termasuk dengan ahlul kitab, ya kan, maka beliau tidaklah membedakan, ya, baik itu orang yang berbuat syirik, menyembah berhala, menyembah pohon, menyembah bebatuan, atau menyembah para nabi, malaikat sekalipun, ya, ketika di dalam peperangan melawan mereka kaum musyrikin, maka Rasulullah tidak membedakan antara mereka, sama, ya. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Maka syirik itu la tafriqa fihi, tidak ada perbedaan di dalamnya antara orang yang menyembah orang saleh atau menyembah berhala atau bebatuan atau pepohonan, sama. Selama dia menyembah selain Allah, maka itu adalah perbuatan
syirik gitu. Karena ada juga sebagian orang sekarang kan nggak dibedakan, kalau kita minta kepada pohon baru syirik katanya. Tapi kalau kita minta kepada orang soleh enggak, ini tawasul katanya. Nah, ini syubhat yang mengakar pada ya sebagian kaum muslimin, padahal sama. Ya, kemudian beliau mengatakan li'anna syirka, karena sesungguhnya syirik itu adalah dia adalah ibadatu ghairillahi kainan mankana, beribadah kepada selain Allah siapapun dia, baik itu yang diibadahi itu adalah pepohonan, bebatuan, berhala, patung, termasuk yang diibadahi tersebut orang saleh, Nabi Muhammad SAW sekalipun. Kalau ada orang minta kepada Rasulullah misalkan perkara-perkara yang hanya bisa dikabulkan oleh Allah, dia minta kepada Rasulullah sudah wafat ya, maka ini termasuk apa Pak? Syirik. Bahkan Rasulullah berdoa sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Malik ya, dalam kitabnya Al-Muwatta ya, beliau meriwayatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku ya menjadi sebuah berhala yang disembah. Ini doa beliau, karena memang beliau tahu ya orang-orang di belakangan nanti akan banyak ya melakukan perbuatan ghulu terhadap kuburan ya. Sehingga di dalam hadis sahih Bukhari Muslim yang lainnya ya, dalam hadis yang lain beliau mengatakan la'natullah ya, laknat Allah alal yahudi wan nasara, atas orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu, mereka telah menjadikan kubur anbiya'ihim masajid ya, kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid gitu. Bagaimana sebagai masjid itu ya tempat berdoa di kuburan, tempat beribadah. Iya, bahkan orang sufi dulu Pak, ada orang Somalia ketemu saya di depan Jamiatul Ahqaf ya, di depan Al-Ahqaf University ya, di waktu itu di Tarim ya. Nah, dia lagi bahas tentang ini ya, iya, tentang keutamaan berziarah kepada makam orang soleh katanya. Kemudian ya bahkan doa di situ mustajab, sampai orang sufi bilang situ, saya tanya gitu, dalilan itu mana gitu kan, mana keterangan dari Rasulullah? Iya, nggak bisa jawab dia Pak ya. Dia cuma mengatakan enggak, Habib ini mengatakan ini, perkataan enggak bisa perkataan orang aja. Ya, itu bukan dalil ya, dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah gitu ya. Kemudian ijma'nya para sahabat, sekarang minta dalilnya ada enggak? Ya kan, satu dalil aja, walaupun enggak sahih, yang dhaif saja silakan ya. Yang mengatakan bahwasanya berdoa di kuburan orang soleh itu mustajab. Ujung-ujungnya dia pakai kias inilah, kias itu, ya nggak masuk. Pak ya, ini salah satu markas sufi itu Pak ya, di Yaman itu, di Tarim, dia kampusnya yang cukup besar gitu ya, Al-Ahqaf namanya Pak ya. Walihada yaqul, jadi waktu itu qadarullah ke kawan-kawan kan banyak makan di situ, karena di depannya itu ada rumah makan, waktu itu rumah makan masakan Indonesia gitu. Ya. Jadi saya langsung dicap Pak Wahabi katanya, ini Wahabi nih ya Allah. Orang nanya dalil kok dibilang Wahabi kan gitu. Iya Pak, sahih itu. Iya. Itu orang Somalia waktu itu ya, orang Afrika. Iya. Oh. Iya, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya ya, karena waktu sudah masuk ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Syirik itu kata beliau apa tadi Pak? Ibadatu ghairillahi ka'inan man kan. Jadi syirik itu adalah beribadah kepada selain Allah, siapapun itu. Siapapun yang kita ibadahi, kalau dia selain Allah maka itu syirik gitu. Mau pohon, mau patung, sekaligus orang saleh gitu. Kalau kita meminta berdoa kepada orang saleh yang sudah wafat, ini syirik gitu. Walihada yaqul, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Lihat kalimat syai'an, ini pakai tanwin Pak ya. Maka ini dalam bahasa Arab istilahnya isim nakirah. Makanya kata beliau wa kalimatu syai'an, kata syai'an dalam ayat ini nakiratun fi siyaqin nahyi ta'ummu kulla syai'in. Dia adalah nakirah ya dalam konteks penafian. Wala tusyriku syai'an ya. Dalam konteks larangan ya, nahi, larangan. Jadi syai'an itu nakirah, kemudian konteks kalimat Allah dalam ayat ini adalah larangan. Wala tusyriku, janganlah kalian berbuat syirik, larangan. Maka ini di dalam bahasa Arab memberikan makna umum. Ta'ummu kulla syai'in. Maka ini ya meliputi segala sesuatu dari jenis syirik seluruh ya. Syirik itu diharamkan oleh Allah, ya dilarang oleh Allah. Ta'ummu kullaman usyrika ma'allah, dan juga mencakup ya seluruh yang dipersekutukan bersama Allah. Apapun itu, minal malaikati war rusuli was salihin wal auliya'i wal ahjar was asjar, semuanya, baik itu dari malaikat, para rasul, orang saleh, para wali, bebatuan, pepohonan, ya segala sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah, maka berdasarkan ayat ini maka dia mencakup seluruhnya perbuatan syirik. Ya. Maka tidak ada alasan lagi. Ya, kalau seandainya ada orang hari ini mengatakan kalau minta sama orang soleh nggak apa-apa, kalau nyembah kepada Nabi nggak apa-apa. Ya, bahkan ada nama orang sekarang Abdun Nabi, hambanya Nabi. Ini syirik ini. Nggak boleh. Kita hanya hamba siapa? Hamba Allah. Nabi itu pun hamba Allah. Makanya Rasulullah itu adalah Abdullahi wa Rasuluh. Rasul itu adalah hamba Allah gitu. Apa yang maksud dengan hamba Allah? La yu'bad, ya tidak diibadahi, tidak boleh disembah. Makanya beliau itu sifatnya abdun, ya Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, la yukadzab, tidaklah didustakan. Jadi Allah, Rasulullah itu adalah hamba dan utusan Allah. Apa maksud hamba Allah? Artinya tidak boleh diberikan sifat-sifat rububiyah, uluhiyah kepada beliau, enggak boleh gitu. Karena beliau dalam satu sisi adalah hamba Allah, dalam sisi yang lain beliau adalah utusan Allah yang harus diikuti ya syariat beliau, yang harus diamalkan petunjuk beliau. Bukan untuk diagungkan sebagaimana mengagungkan Allah. Maka Rasul marah, Pak. Rasul mengatakan la tatruni, jangan kalian ya kan agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani ya mengagungkan Isa bin Maryam. Bahkan beliau marah ya ketika ada orang mengatakan masya Allah wa syi'ta, marah beliau. Jika Allah mengendaki dan engkau, maka beliau marah dengan ucapan beliau Rasulullah SAW, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Ya qul masya Allah thumma syi'ta gitu. Kalau engkau ingin mengatakan masya Allah, katakan masya Allah kemudian baru ya, kemudian dia pakai kata kemudian, jangan pakai kata dan. Kalau pakai kata dan, ini berarti ada penyetaraan gitu ya. Karena dan ini memberikan makna musyarakah, ya penyetaraan, taswiyah gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya perbuatan syirik itu tidak hanya terjadi pada pohon saja gitu. Yang dipersekutukan dengan Allah itu tidak hanya pohon, tidak hanya batu, tidak hanya patung, sonam, ya berhala, akan tetapi yang disembah selain Allah adalah apa? Termasuk malaikat, orang saleh dan para nabi sekalipun. Ini akan disebutkan oleh beliau dalilnya.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka. Ini ayat-ayat tentang memerangi orang-orang musyrik pada zamannya gitu Pak ya. Jadi ayat ini memang memerintahkan untuk memerangi orang musyrik yang memerangi orang Islam. Jangan salah dipahami ya, karena ada juga orang-orang orientalis yang ingin menjelekan Islam. Lihatlah Islam ya, agama yang apa namanya itu, yang tidak luput dengan mengajak kepada peperangan. Enggak ya, ayat-ayat yang memerintahkan kepada perang ini reaksi respon Pak ya, terhadap orang-orang kafir yang memulai memerangi umat Islam. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin, kafir harbi Pak ya, orang kafir yang memerangi orang Islam. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga agama itu hanyalah milik Allah saja. Ini wa dalilu syamsi wal qamar, dan dalil bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah menyembah kepada matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, firman Allah dalam surah Fussilat ayat yang ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara ayat-ayat kauniyah Allah adalah al-laili wan nahar, siang dan malam. Allah menjadikan siang malam ini adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu wal qamar, ya, matahari dan bulan. Nah, lihat di akhir ayat ini Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi, janganlah kalian sujud kepada matahari, walalil qamar, dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ini menunjukkan apa? Ada di antara manusia yang sujud kepada matahari, menyembah matahari, sehingga dilarang oleh Allah. Karena Allah tidak akan melarang sesuatu yang mustahil terjadi gitu. Allah melarang kepada sesuatu yang terjadi baru dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara manusia ada yang betul-betul menyembah kepada matahari. Bahkan ada sampai sekarang ya di Jepang itu agama Shinto ya, di mana mereka menyembah matahari gitu. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di dalam syarahnya ini, qauluhu wad dalilu qaulu ta'ala, perkataan beliau yakni penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan wad dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala surah Al-Baqarah 193 tadi, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, ya, dan perangilah mereka orang-orang musyrik itu sampai tidak terjadi fitnah. Ai ad-dalilu ala qitalil musyrikin min ghairi tafriqin bainahum, ya, hasabi ma'budatihim, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalil ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang musyrik yang memerangi kaum muslimin min ghairi tafriqin bainahum, tanpa dibedakan antar mereka gitu. Baik itu musyrik yang menyembah patung atau menyembah orang soleh, enggak dibedakan berdasarkan ya sesembahan-sesembahan mereka. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Haza amun likullil musyrikin, ya, ini umum ya untuk setiap musyrik yang memerangi kaum muslimin gitu. Lam yustasna ahadan, kemudian tidaklah ya dikhususkan seorang pun, tidak. Selama musyriknya adalah kafir harbi ya, memerangi kaum muslimin, maka boleh kita memerangi mereka ya. Thumma qala, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak terjadi lagi kesyirikan, fitnah. Dan fitnah di sini maksudnya adalah, tafsirnya adalah wal fitnatu asyirku. Fitnah yang dimaksud dengan ayatnya apa? Syirik, sebagaimana dalam ayat yang lain, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar ya dosanya daripada pembunuhan. Jadi fitnah di sini maksudnya adalah syirik gitu Pak, bukan berdusta. Karena dalam bahasa kita yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat, fitnah itu adalah buhtan dalam bahasa Arabnya. Kita berbicara atau mengatakan kepada seseorang tidak sesuai dengan faktanya, berbohong atas nama orang lain gitu ya, atau berbohong membuat sebuah kedustaan ya, kemudian melemparkan kedustaan itu kepada orang lain padahal dia tidak melakukannya dan dia tidak mengatakannya. Ini fitnah versi Indonesia. Adapun di dalam bahasa Arab, fitnah itu banyak artinya. Ada artinya ujian ya,
Kemudian ada artinya azab, ya zuqu fitnatakum, kata Allah. Rasakanlah azab, ya kan? Ya, hari ini dari apa yang kalian lakukan di dunia. Ini banyak maknanya. Bisa Bapak lihat dalam kitab Gharibul Quran lil Imam Al-Asfahani, ya. Di situ dijelaskan secara rinci makna kata fitnah. Fitnah juga berarti kesyirikan, ya. Di antara fitnah yang berarti kesyirikan dalam ayat ini, hatta la takuna fitnah, maka bisa Bapak cek di tafsir-tafsir, ya, sampai jangan terjadi fitnah, yakni asyirk, ya, kesyirikan. Sebagaimana juga fitnah di dalam ayat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan berbohong. Kalau berbohong haram juga, benar. Dosanya juga luar biasa, iya. Namun lebih besar dosa membunuh lagi. Kalau fitnah yang artinya berbohong, berdusta, ya. Jadi fitnah yang dimaksud yang lebih besar dosanya dari membunuh, fitnah apa, Pak? Syirik, ya, ini. Ai la yujad syirkun, ya. Wa hadza amun ai, ya, syirkun sawaun, ya, sawaun asyirku fil auliya'i was salihin au bil ahjari au bil asjari au bisyamsi au bil qamar, ya. Hatta la takuna fitnah ai la yujadu syirkin, sampai enggak ada lagi syirik, gitu, ya. Ya, sampai kesyirikan orang-orang musyrik yang mereka sebarkan itu hilang, ya. Wa hadza amun, jadi ayat ini umum sifatnya. Syiriknya itu umum, gitu, Pak. Ai syirkun sawaun, ya, baik sawaan, ya, asyirku fil auliya, baik itu kesyirikan yang mereka lakukan terhadap para wali-wali Allah, yang mereka sembah wali Allah sebagaimana mereka menyembah Allah, wassalihin, yang mereka sembah orang saleh, ya kan, au bil ahjar, atau syirik, ya kan, mempersekutukan Allah dengan bebatuan. Ada, Pak, batu-batu di zaman dahulu itu dipahat, gitu, ya. Kemudian batu itu ternyata representasi dari orang soleh. Jadi itu adalah gambar orang soleh sebenarnya, gitu, ya. Jadi akhir-akhirnya, ya, ujung-ujungnya batu itu mereka sembah, gitu. Yang awalnya tadi hanya sebagai memorial saja, sebagai monumen saja, gitu, Pak, ya, untuk menghormati orang soleh, menghormati pahlawan, mereka ukir batunya, ya, seperti zaman sekarang ini. Ya, maka kalau seandainya kita punya wewenang, kalau kita pemerintah, itu wajib, Pak, pemerintah memusnahkan patung-patung itu. Kenapa, Pak? Karena dalam Islam disuruh kita memusnahkan patung, gitu. Sebagaimana Ali, ya, sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada Ali, ya, ya Ali, la tada timsalan hatta tamastahu. Ya, wahai Ali, tidaklah engkau jumpai timsal, ya, berhala, sampai engkau hancurkan. Meskipun berhala itu bukan untuk disembah, Pak, niatnya, mungkin untuk seni, gitu. Nggak ada seni seperti itu. Seni yang haram nggak boleh. Seperti ada orang seni, ya, membuat wanita bugil, haram, walaupun dalilnya seni. Demikian juga seni membuat gambar patung bernyawa, haram, Pak, ya kan, meskipun itu hobi, gitu, ya, meskipun niat awalnya adalah untuk kesenian. Namun dalam Islam itu sebagai sadduz zari'ah, ya, untuk mencegah, ya, terjadinya kesyirikan. Karena umat-umat terdahulu seperti itu, seperti kaum Nabi Nuh. Mereka sebelum menyembah berhala itu, mereka awalnya membuat gambar berhala, kemudian membuat patungnya itu hanya sebagai penghormatan, Pak, kepada orang yang meninggal itu, kepada orang soleh yang mereka meninggal itu, ya kan. Namun akhirnya generasi yang ini sudah meninggal semua, yang paham tauhid, ya kan. Kemudian muncullah generasi seterusnya nggak paham lagi tauhid, sehingga patung yang mereka buat itu mereka sembah. Makanya dalam Islam itu nggak boleh, ya, patung makhluk bernyawa nggak boleh, haram, ya. Demikian juga, ya, gambar makhluk bernyawa nggak boleh, Pak. Bahkan dalam hadis sahih Rasul mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi, ya, kalbun wala surah, ya. Sesungguhnya malaikat tidak masuk rumah yang ada di dalamnya anjing, ya kan, dan gambar makhluk bernyawa yang digantung. Maka nggak boleh, Pak, walaupun gambar itu adalah gambar dari hasil, ya, kamera, nggak boleh juga. Fatwa ulama kita Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan haram, ya, menggantung gambar itu. Kenapa? Karena ada larangannya ini, ya. Larangannya apa? Rasulullah memerintahkan Ali, tidaklah engkau dapati surah, dalam riwayat yang lain suratan, ya, illa tamastaha, kecuali engkau hancurkan gambar
gambar tersebut gitu Pak. Ya. Kenapa ya? Karena itu memang ya menimbulkan banyak dampak negatifnya gitu. Bahkan itu juga bisa menjadi sarang jin gitu Pak ya. Iya, gambar-gambar yang makhluk bernyawa yang di dinding-dinding rumah kita itu nggak ada faedahnya Pak ya. Kalaulah gambar itu bagus, pasti sahabat melukis Nabi, karena Nabi manusia yang dijamin surga. Tapi nggak boleh Pak, ya kan Nabi saja yang mulia sudah jamin surga Pak ya. Nggak boleh Nabi dilukis, digambar gitu. Apalagi kita ya, yang nggak cakep juga kok ya. Iya, iya ganteng-ganteng amat nggak pula gitu Pak ya. Iya ini. Jadi kalau hobi melukis, lukislah ya gambar-gambar pemandangan ya Pak ya, yang bukan makhluk bernyawa gitu. Masih aja ya solusinya itu masih ada Pak. Yang dilarang itu dikit dalam masalah dunia, itu dikit kali yang dilarang Pak. Yang mubah itu banyak gitu ya. Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga agama itu hanya milik Allah. Takunul ibadatu kulluha lillah, sehingga ibadah itu hanya untuk Allah ya. Laisa fiha syarikatun, sehingga tidak ada kesyirikan di dalamnya. Li ahadin kainan man kana, ya kepada seseorang siapapun dia itu. Fala farqa baina syirki bil awliya'i was salihin au bil ahjari au bil ashjari au bi syayatini au ghairihim. Maka tidak ada beda kata beliau baina syirki, di antara perbuatan syirik, baik itu syirik terhadap orang-orang soleh, para wali orang soleh, atau dengan bebatuan atau dengan pepohonan, au bisyayatin, atau berbuat syirik kepada syaitan ya, mempersekutukan Allah dengan syaitan, atau yang selainnya. Nggak ada beda. Selama itu perbuatan syirik, maka di dalam Islam itu diapain Pak? Maka itu dilarang ya. Kemudian kata beliau, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Jadi ayat Fussilat ayat 27 tadi ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang menyembah kepada siapa Pak? Matahari. Karena Allah melarang wala tasjudu lisyamsi wala lil qamar, kata Allah. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan sujud kepada apa? Bulan gitu. Menunjukkan apa? Dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang menyembah, yang sujud kepada matahari dan bulan. Walihada nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah melarang anis salati 'inda tulu'i syamsi. Salat ketika terbitnya matahari itu dilarang. Ini termasuk al-awqat al-manhiyah lis-shalah. Ya, waktu-waktu yang dilarang untuk salat ketika matahari terbit ya. Wa 'inda ghurubiha, dan ketika tenggelincirnya matahari itu enggak boleh juga. Saddan lidzari'ati, ini sebagai bentuk mencegah jalan yang bisa mengarahkan kepada kesyirikan. Mungkin ada orang mengatakan, enggak mungkinlah saya berbuat syirik gitu kan. Saya kan cuma sholat ya. Walaupun niat awalnya enggak berbuat syirik, namun di situ Rasulullah sudah menutup segala celah, menutup segala jalan yang bisa mengantarkan kepada apa? Kepada kesyirikan. Karena memang ketika tergelincirnya matahari itu kan tanduk iblis ya, di dalam hadis yang sahih itu kan ya keluar gitu Pak ya. Namun kan gaib, kita nggak nampak gitu. Maka ini diantara Nabi melarang salat ya 'inda tulu'i syamsi, ketika ya terbitnya matahari, wa 'inda ghurubiha, dan ketika terbenamnya matahari tersebut, maka nggak boleh Pak ya. Fanuhina an nusalliya fi hadainil waqtain ya, kemudian kita dilarang ya an nusalliya, untuk salat fi hadainil waqtain ya, fi hadaini al waqtaini ya, pada dua waktu ini. Kapan aja itu Pak? Ketika ya terbit matahari, pas terbitnya itu Pak. Maka pas terbit itu nggak boleh salat gitu. Setelah terbit baru boleh, seukuran ya matahari itu setinggi tombak gitu Pak. Ya qadru ramh gitu ya. Wa in kanatis salatu lillah, walaupun salatnya karena Allah ya, lakin lamma kana ya fi salati fi hadzal waqti musyabahatun li fi'lil musyrikin muni'a min dzalika saddan lidzari'ati allati tufdi ila syirki, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ja'a bin nahyi anil syirki wa sadda zara'i'ahu al-mufdiyata ilaihi. Kemudian ya
Kemudian tatkala kata lamma kana fi shalah, tatkala ketika salat ya, fi hadal waktu, pada waktu ini terdapat musyabahah ya, terdapat penyerupaan ya, musyabahatan, ini sebagai khobar kana ya, terdapat penyerupaan ya, li fi'lil musyrikina, terhadap perbuatan orang musyrik. Jadi kenapa dilarang oleh Nabi? Alasannya lagi ini ada terdapat musyabahah apa ya, penyerupaan terhadap perbuatan orang musyrik, dan kita dilarang ya menyerupai orang-orang musyrik ya, baik itu musyrik yang menyembah berhala maupun musyrik dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Munu'a min dzalika, dilarang dari melakukan hal itu, saddan lidzari'ati, sebagai bentuk ya untuk memutus jalan ya, mencegah gitu ya, allati tufdi ila syirki, yang bisa mengantarkan kepada apa? Kepada perbuatan syirik. War Rasul sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi anil syirki, dan Rasul datang ya untuk melarang dari perbuatan syirik. Wasaddal zara'i'ahu, dan Rasulullah itu mencegah setiap jalan ya, setiap sebab al-mufdiyata ilaih, yang bisa mengantarkan kepada perbuatan apa? Perbuatan syirik. Makanya di antara sebab kenapa kita nggak boleh sholat ketika ya matahari terbit dan matahari tenggelam ya, karena itu bisa sebagai zari'ah ya, sebab ya, jalan yang bisa mengantar kepada perbuatan syirik. Ini juga bentuk musyabahah. Musyabahah itu artinya penyerupaan terhadap orang-orang musyrik ya. Kemudian kata beliau wa dalilul malaikati, dan dalil ya bahwasanya sebagian manusia ini Pak, terutama orang kafir Quraisy lah gitu ya, ada yang menyembah malaikat. Dalilnya apa gitu kan? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 80, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, ini wala ya'murakum ya, dan dia tidaklah memerintahkan kalian ya, antattakhidal malaikata, supaya kalian menjadikan para malaikat, wan nabiyya, dan para nabi apa? Arbaba, tandingan bagi Allah. Artinya jangan kalian jadikan malaikat dan para nabi itu sekutu bagi Allah. Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena memang ada orang yang menjadikan malaikat sebagai sesembahan selain Allah, yang mereka berdoa kepada malaikat, dan ini terbukti Pak, saya pernah mengalaminya sendiri. Waktu itu Pak, saya pernah ngantar zakat ya, zakat fitri ya, zakat fitrah gitu. Jadi saya datang ibu-ibu ya, dan ibu-ibu itu sudah tua Pak, sudah tua usia beliau, sudah ada 80 tahun lah. Tapi yang buat saya kaget itu Pak, doanya panjang sekali gitu. Ada yang saya nggak ngerti juga, cepat-cepat dia doakan. Namun ada yang saya pahami dari doanya itu, dia minta Pak, ya Jibril, dia memanggil Jibril gitu. Dan saya tegur gitu, Bu, Bu ini apa maksudnya Bu ya? Ya Jibril itu. Dan ibu tuh nggak tahu juga yang dihafalnya gitu. Ini salah Bu, ini keliru yang ibu hafal gitu. Ini lafaz yang ibu panggil itu ya Jibril. Alhamdulillah, nggak boleh kita menyeru Jibril gitu. Kita hanya menyeru kepada siapa? Kepada Allah. Kita bersyukur hanya kepada Allah. Masa ya Jibril alhamdulillah, masa gitu ya. Artinya bersyukur kepada siapa? Kepada Allah, memberikan rasa syukur itu hanya kepada Allah. Nggak boleh kepada Jibril gitu. Walaupun Jibril itu adalah malakun mukarram ya, malakun mukarram ya, malaikat yang mulia di sisi Allah, namun nggak boleh kita bersyukur kepada Jibril gitu. Karena syukur itu ibadah. Hanya boleh kita berikan kepada siapa? Allah dahulu gitu. Alhamdulillah gitu. Pujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang ada apa ya? Qauluhu wa dalilul malaikati ila akhirih dalla ala anna hunaka man 'abadal malaikata wan nabiyina wa anna dzalika syirkun ya. Kemudian kata beliau, perkataan daripada beliau yakni Syekh Muhammad bin Wahab, kata Syekh Al-Fauzan, dalil ya bahwasanya ada orang yang menyembah malaikat dan akhirnya ya dan lain-lain ya, dalla ala anna hunaka, ini menunjukkan bahwasanya di sana man 'abadal malaikata, ada orang yang menyembah malaikat, ada, wan nabiyina, dan ada juga orang yang menyembah nabi ya, wa anna dzalika syirk, dan itu adalah perbuatan syirik ya. Enggak boleh Pak orang menyembah nabi, minta kepada nabi gitu.
Wa ubadul kuburil yauma yaquluna, dan orang-orang yang menyembah kubur ya. Ini kuburiun ya pada hari ini. Alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyin wa sholihina laisa bikafir, kata mereka. Orang-orang yang menyembah malaikat, nabi dan orang soleh itu enggak kafir ya. Ya. Ini karena mereka mengatakan beda, yang menyembah patung dengan menyembah nabi ya. Maka kita katakan enggak, sama saja. Selama yang disembah itu adalah selain Allah, maka ini bisa mengantarkan kemana Pak? Ya, ke dalam kekufuran. Nauzubillahi min zalik. Ini dalil yang sangat terang sekali. Dan untuk yang lebih pembahasan yang lebih lanjutnya Bapak bisa lihat tafsirnya Pak ya. Bagaimana para ulama tafsir menjabarkan ya surah Ali Imran ayat 80 ini menerangkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy pada zaman dulu banyak yang mereka sembah, ada patung, pohon, bahkan matahari, bulan, bintang ya kan, bahkan mereka juga menyembah malaikat dan para nabi gitu Pak. Jadi bagaimana bentuk menyembah nabi itu Pak? Ya minta kepada mereka. Ya Nabi tolong selamatkan aku ya Nabi, itu ya memberikan ibadah kepada mereka. Doa itu bagian daripada ibadah. Ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah atau beristighosah kepada Nabi. Bagaimana beristighosah itu Pak? Kita mohon minta tolong gitu Pak. Atau beristiazah. Ya beristiazah itu memohon perlindungan kepada Nabi. Ya Nabi tolong kami ya Nabi ya. Kami mau kena tsunami ini, minta ke Nabi ya Allah ya. Minta kepada Allah, ngapain minta sama Nabi? Nabi pun minta sama Allah ya. Kecuali kalau Nabi masih hidup boleh ya Rasulullah tolong doakan kepada Allah, boleh. Itu namanya bertawassul yang syar'i ya. Kita minta didoakan, namun syaratnya orang yang didoakan ya orang yang minta kita doakan, orang yang kita minta dia berdoa kepada Allah itu syaratnya harus hidup Pak ya, harus hadir ya. Iya, atau kalaupun dia jauh namun ada nomor HP-nya bisa connect ya. Kita telepon dia, Pak Kiai atau Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz, istri saya lagi hamil ya, tolong ya doakan sama Allah mudah-mudahan anak saya ini jadi ya kan selamat pas lahiran. Boleh Pak. Namun kalau seandainya pergi Bapak pula ke kuburan ya, Pak Kiai yang ada di kuburan ya, tolong Pak Kiai kan anak ya ini anak pertama saya Pak Kiai, tolong doakan saya sama Allah ya. Ini nggak boleh Pak. Itu yang syirik. Subhatnya mereka ahli kubur itu Pak, ahli kuburin itu mereka menyamakan Pak, sama saja katanya. Minta sama orang yang masih hidup dengan orang meninggal itu sama-sama. Mananya yang sama Pak? Bilang beda lah ya. Kalau kita minta sama orang yang hidup itu kita bisa komunikasi langsung sama orang itu gitu. Sebagai mereka mengatakan kita bisa juga komunikasi gitu. Padahal yang komunikasi itu boleh jadi jinnya gitu ya. Jin korinnya ya, pura-pura jadi dia gitu, sehingga tertipulah orang tersebut. Makanya nggak boleh Pak ya bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya karena mengingat waktu juga ya, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita masuk dalil orang menyembah nabi, orang saleh ya. Kemudian dalil orang yang menyembah patung bebatuan, kemudian pepohonan, itu yang terakhir. Kemudian setelah itu baru masuk kepada kaidah yang keempat yang terakhir. Ini saja yang bisa kami sampaikan mengingat waktu juga ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya seputaran materi yang telah kita bahas. Kalau kami ada ilmunya, insya Allah kita berbagi di pertemuan kita di malam hari ini. Untuk itu kami persilakan. Iya, betul Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika ada kerabat yang meninggal dunia, namun semasa hidupnya dikenal dengan sebutan paranormal atau dapat mengetahui hal gaib. Namun secara agama dia semasa hidupnya tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Apakah kita tetap melarangnya untuk ikut melakukan sholat saja? Yang pertama, kalau dia dikenal orang yang mengetahui perkara yang gaib, maka ini tidak ragu lagi dia seorang dukun ya, paranormal ya, arraf ya. Arraf itu adalah orang yang menerka-nerka perkara gaib ya. Maka orang yang seperti ini ya maka lihat ya, kalau seandainya orang yang seperti ini tidak bertobat ya Bang, kemudian dia meninggal, tidak tahu kita
dia bertobat, ya kan, lantas dia meninggal, ya maka ya kita jangan ya menyolatinya. Kenapa Pak? Ya, karena ini bentuk sikap kita, sehingga orang-orang yang lain tahu ya bahwasanya orang seperti itu telah melakukan perbuatan syirik besar kepada Allah, kecuali dia sudah tahu dia bertobat. Kalau begitu nggak apa-apa. Rasul saja, jangankan perbuatan syirik ya, orang yang tidak membayar hutang pun pas meninggal Nabi ya menolak untuk menyolatkannya. Itu Nabi ya. Ya dalam rangka untuk apa? Supaya orang jangan menganggap enteng ya perbuatan apa? Meninggalkan hutang, berhutang tanpa dibayar itu ya. Dan para sahabat tetap menyolatkannya seperti itu. Apalagi ini adalah perbuatan syirik besar gitu ya. Tentu ya dengan tidak hadirnya kita di situ, ini ada sikap kita bahwasanya kita tidak meridhoi perbuatannya yang jatuh ke dalam kategori syirik besar itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sholat Isra itu setelah terbit ya Bang ya. Iya, sekitar setengah jam lah gitu atau 15 menit gitu. Kan ada waktu terbit di kalender itu ada biasanya. Atau Abang tengok nian kan, pas mataharinya itu sudah meninggi dari waktu terbitnya itu sekitar 15 menit lah gitu ya, atau 20 menitan lah gitu. Baru Bang setelah waktu terbit. Jangan pas terbit itu nggak boleh Bang. Ya, jadi waktu Isra itu bukan pas terbit Isra itu ya. Ya, Isra itu adalah setelah terbit gitu ya. Seukuran matahari setinggi tombak gitu. Jadi ada matahari situ, ada tombak apa ya? Ini Abang ini. Iya. Iya ya. Jadi meninggi dulu matahari Bang ya, jangan pas terbit itu nggak boleh ya. Gimana Bang? Iya. Boleh, iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh Bang ya. Iya. Tapi jangan berjamaah ya, Bang ya. Abang pimpin pula, amin. Nah, itu nggak boleh. Iya. Dia sendiri-sendiri dia. Ya. Boleh, kalau sendiri-sendiri boleh. Iya. Iya, wallahu a'lam bishawab ya. Iya, ada lagi Bang? Iya. Baik, ini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, banyak dalil tentang larangan bagi penggambar makhluk bernyawa. Ingin Anda tanyakan bagaimana dengan menyimpan foto makhluk bernyawa di dalam HP. Dua, bagaimana dengan apa? Bagaimana dengan pajangan gambar makhluk bernyawa di toko bermerek di macam produk dagangan? Iya. Yang pertama, kalau yang di HP itu yang saya ketahui ya, ini enggak termasuk ini ya. Dia itu berbeda pendapat ulama gitu ya. Yang di HP, ada ulama yang mengatakan ini hanya bayangan saja, dikiaskan dengan foto kita di cermin gitu ya. Ya. Namun berbeda itu ya. Jadi kalau dimatikan ya, nggak ada lagi gambarnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Ada ulama yang seperti ini. Namun ini masalah khilafiyah yang masalah foto yang di HP gitu Pak. Ya. Adapun yang masalah pajang yang dipajang ya, ini kalau bisa, kalau punya kita ya, itu coba ya makhluk bernyawanya itu kita gantilah ya kepalanya, ya kan? Sebagaimana Ibnu Umar ya, kalau seandainya engkau ingin menggambar juga putus kepalanya gitu. Ini ada dalam riwayat Ibnu Umar gitu Pak ya. Ya. Kalau gambar kita, kalau gambar orang lain Pak, kalau kita lakukan menimbulkan mudarat, orang marah sama kita, jangan Pak ya. Iya, yang kita mampu Pak ya. Karena mencegah kemungkaran itu, kalau menimbulkan kemungkaran lagi itu mungkar hukumnya. Kita niatnya baik, ya Pak ya, akhirnya terjadi kemungkaran lagi. Kita bertinju gitu Pak ya. Bertinju itu mungkar juga gitu ya. Ya, maka kalau bisa ya foto kitobe yang kita amankan gitu Pak ya. Ya jangan
foto orang lain. Kenapa? Karena akan bisa menimbulkan kemungkaran, kecuali bisa kita atasi gitu. Misalnya kita beli fotonya, habis itu kita hilangkan kepalanya gitu, mungkin nggak apa-apa gitu Pak ya. Iya seperti itu. Ya. Kalau fotonya nggak dipajang nanti dimasukkan dalam album. Ini juga terjadi khilaf juga ya Bang ya, di antara para ulama gitu. Ya, kalau yang dilarang itu sepakat ulama itu kalau dipajang ya. Ada juga ulama mengatakan walaupun nggak dipajang nggak juga ya. Ini ulama mengatakan kalau dia itu adalah foto apa namanya itu hasil dari alat ya, ini masih apa namanya itu di sebagian ulama menganggapnya ya ini bukan yang dilarang seperti itu Pak ya. Ya, namun kalau seandainya lukisan walaupun nggak dipajang itu tetap dilarang ya. Coba lukisan ya. Nah, ini karena memang terjadi perbedaan pendapat khilafiyah ya di antara para ulama tentang masalah gambar yang dihasilkan oleh foto, memang seperti itu. Namun kalau dipajang bagaimana? Nah, kalau dipajang meskipun fotonya foto fotografi atau lukisan maupun tetap dilarang itu Pak ya. Nah, namun dalam masalah ini kalau dia dalam album itu gimana? Selama albumnya nggak dipajang mungkin sekali-kali saja ya kan. Nah, ini ada ulama mengatakan beda dengan lukisan gitu. Karena kalau lukisan itu ada nasnya langsung. Karena di zaman Nabi belum ada memang Pak ya foto yang dihasilkan dengan ya dengan alat potret gitu. Nah, disitulah letak khilaf ulama. Ya, namun ya kalau nggak ada gunanya ya untuk apa kita berfoto gitu Pak ya. Ulama membolehkan itu kalau ada misalkan untuk apa untuk KTP gitu ya. Kalau untuk apa namanya kenang-kenangan itu ya nggak perlulah dipajang-pajang, cukuplah di HP aja Pak. Ya Pak ya. Kita kenang-kenang ya taruh di HP aja. Nggak usah lah dicetak besar ditaruh di kamar ya. Iya. Ya, nggak usah lah Pak ya. Nggak ada manfaatnya juga. Ya sekarang udah ada HP yang masuk dalam HP aja, lebih minimal ya. Lebih kecil mudaratnya gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya. Tapi memang ada orang yang suka gitu Pak ya. Majang-majang foto gitu ya. Ya ganti aja ya dengan ya foto pemandangan, nggak apa-apa dipajang aja Pak, gambar gunung ya, gambar bukit, lembah ya, gambar bebatuan ya Pak ya, gambar rumputan. Nah itu tentu seni yang diperbolehkan gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab ya. Enggak, karena makhluk bernyawa yang dimaksud di situ yang ada rohnya gitu, yang ada ruhnya gitu, yang maksudnya adalah manusia dan hewan gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Hah? Yang ini ya? Udah ada? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, ana mau tanya, bolehkah seorang wanita yang sedang haid duduk di masjid? Menurut pendapat yang jumhur lagi ya. Ya, memang ini masalah khilafiyah juga Pak. Namun menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama tidak boleh gitu ya. Jadi kita untuk kehati-hatiannya kalau wanita haid ya itu ya diusahakan jangan di masjid. Wanita haid kemudian laki-laki yang junub berhadas besar ya Pak ya, menurut pendapat jumhur ulama maka tidak boleh gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Bismillah, semoga Allah selalu menjaga Ustadz, amin. Ya, demikian juga yang bertanya, keluarga dan kita semua yang ada di sini, amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika anak perempuan yang sudah menikah namun masih tinggal dengan orang tua, apakah tanggung jawab nafkah tetap berada pada orang tua atau suaminya? Karena anak pernah membaca bahwa ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa nafkah perempuan tersebut masih tanggung jawab orang tuanya, ya kan? Manakah pendapat yang lebih kuat? Tidak ya. Pengetahuan saya kalau sudah menikah ya anak perempuan itu menjadi tanggung jawab suaminya. Kalau sudah menikah anak perempuan itu tanggung jawab suaminya. Kenapa? Ya
Karena memang tanggung jawab orang tua itu ya lama terhadap anak perempuan, Pak. Kalau seperti itu enak suaminya, Pak, ya. Semula jadi suaminya aja. Iya. Iya, sudah menikah ya kan. Kebutuhan masih minta sama ya suaminya, enak gitu, Pak. Ini bapak-bapak nih mau mendaftar ta'adud semua nih, cari yang seperti itu. Jadi sebenarnya tidak. Untuk apa fungsi suami gitu, Pak, ya? Suami itu fungsinya untuk memberi nafkah. Kewajiban suami adalah memberikan makan apa yang dia makan, memberikan pakaian apa pakaian yang dia pakai, memberikan tempat tinggal yang bisa, yang sanggup dia usahakan gitu. Itu fungsi suami gitu, Pak. Jadi memang kalau sudah menikah, yang menjadi penanggung jawabnya adalah suami. Ya, sehingga hak suami itu, Pak, lebih besar ketimbang hak kedua orang tuanya. Iya. Mungkin ada yang bertanya, mana hak yang paling besar terhadap istri? Hak orang tuanya atau hak suaminya? Hak suaminya yang pertama. Bahkan disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, wallahi, demi Allah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Demi Allah, tidaklah seorang perempuan itu dikatakan menunaikan hak Tuhannya, menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya gitu. Artinya apa? Ya, suami itu memiliki tanggung jawab, sehingga memiliki hak dan tanggung jawab. Tanggung jawabnya besar suami itu. Tidak hanya beri makan, minum sama istrinya, namun tugasnya adalah bagaimana dia sebagai imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam. Qawwam itu artinya yang pembimbing bagi suami istrinya gitu. Membimbing agamanya, akhlaknya gitu, akhiratnya. Imam ya suami itu. Untuk istrinya gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau seandainya sudah menikah, tanggung jawab orang tua sudah jatuh kepada suami. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Ada lagi, Pak? Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.